karena ukurannya kecil. Kenapa disebut milipil? Karena ukurannya kecil. Karena ukurannya kecil. Dan memang ukurannya kecil. Semua milipil, semua pil ukurannya kecil ya, nggak ada yang besar. Kenapa? Karena kandungan progesteronnya kecil, 0,03 sampai 0,05 per tablet. Ada yang bisa membacakan tentang konsentrasi penggunaan milipil? Silakan. Apa tadi? Cara Mulai dari pengertian. milipil adalah pil KB yang hanya mengandung hormon progesteron dalam dosis rendah. Pil mini atau pil progestin disebut juga pil menyusui. Dosis progestin yang dikandung digunakan 0,03 sampai dengan 0,05 mg per tablet. Cara kerjanya, pil KB kombinasi mengandung dua jenis hormon wanita, yaitu estrogen dan progesteron. Mekanisme kerjanya untuk mencegah kehamilan adalah sebagai berikut: mencegah pematangan dan pelepasan sel telur, menetralkan lendir leher rahim sehingga menghalangi penetrasi sperma, membuat dinding rongga rahim tidak siap untuk menerima dan menutup hasil pembuahan. Dan menghidupi hasil pembuahan. Pil KB progesteron hanya berisi progesteron, bekerja dengan menetralkan cairan leher rahim dan membuat kondisi rahim tidak menguntungkan bagi hasil pembuahan. Efektivitasnya, bila dipakai dengan benar dan teratur, kegagalannya sangat kecil, yakni 0,1%. Kehamilan pada 100 wanita pemakai atau tahun pertama pemakai 1:1000. Dalam pemakaian sehari-hari, karena faktor kesalahan manusia atau lupa, maka kegagalannya dapat menjadi 6-8 kehamilan atau 100 wanita pemakai atau tahun pemakaian. Kesalahan yang sering terjadi adalah lupa menelan pil atau terlambat memulai kemasan yang baru. Jadi milipil ini adalah mengandung hormon progesteron. Jadi obat KB itu ada dua, ada yang hormonal dan ada yang non hormonal. Ya, kalau yang hormonal itu antara lain adalah pil, suntik, dan implan. Ya, kalau yang non hormonal yaitu IUD. Ya, kalau yang pil udah kalian udah melihat, kemudian ada suntik itu ada sebulan, ada yang 3 bulan. Kemudian implan itu yang dipasang di lengan, isinya 2. Kemudian IUD itu bentuknya T yang dimasukkan ke dalam rahim. Ya. Kemudian ada metode-metode yang lain. Tetapi obat atau KB yang paling aman adalah KB non hormonal, yaitu yang IUD. Kenapa? Karena dia tidak mengandung hormon, tubuh kita tidak akan kena. Ya. Kalau yang hormonal, contohnya ini pil atau suntik. Kenapa? Kalau kita sebagai bidan, nanti kalau sudah kalau ada pasien yang sama sekali dia belum menggunakan KB, anjurkan untuk menggunakan IUD. Kenapa? Karena seseorang atau pasien yang sudah menggunakan KB itu tidak mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun selesai. Kalau dia sudah nyaman dengan alat kontrasepsi, dia akan menggunakan bertahun. Kalau dia menggunakan yang hormonal, maka akan berbahaya bagi tubuhnya. Ya. Kalau kita menyarankan, ya kita para bidan menyarankan kalau mau pakai yang ini paling 3 tahun. Bisa lepas, istirahat. Tapi kalau biasanya pasien kalau seperti itu nggak mau, dia tetap akan menggunakan. Makanya dari awal kita menyarankan pasien gunakan yang non hormonal supaya apa? Kita bebas dari hormon.
Kenapa? Karena tubuh kita sudah memproduksi hormon. Kalau tubuh kita sudah memproduksi, tapi setiap hari kita menelan hormon, maka apa yang terjadi pada tubuh kita? Menolak lama. Ibarat kalian minum aqua, ya, aqua itu sudah penuh, tapi tiap waktu kalian isi terus setiap hari, apa yang terjadi? Luber, tumpah. Sama dengan tubuh kita. Tubuh kita sudah memproduksi hormon, tapi setiap hari kita konsumsi ini, maka apa yang terjadi? Lama-lama akan menolak, ya. Makanya kalau ada seorang wanita yang dia sudah punya benjolan, dia punya bakat punya kanker, atau dia pernah FAM dulu di payudara, maka tidak disarankan dia menggunakan hormon. Kenapa? Karena akan terjadi penolakan di dalam tubuh. Ya, maka gunakan yang hormonal itu. IUD itu ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 8 tahun, ada yang 10 tahun. Ya, bebas menggunakan. Bu, kalau saya mau pakai tetapi tiba-tiba saya mau lepas, boleh nggak? Silakan. Cuma memang itu ada waktunya, tetapi kalau mau melepas sebelum waktunya bisa. Ya, itu nanti kalau kalian jalan bidan, usahakan sama pasien menganjurkan yang IUD terlebih dahulu. Kecuali pasien tidak mau, silakan. Karena apa? Kita nanti akan beban mental. Kalau nanti kalau jalan bidan akan beban mental. Kenapa? Karena istilahnya pasien itu kan menggunakan KB dia punya tenang, punya nyaman. Tetapi kalau dia menggunakan terlalu lama, efek bagi tubuh akan menyebabkan kanker atau tumor, kan kita yang merasa kesal. Kenapa dia bisa menyalahkan? Ya. Karena ini pasti pasien kalau udah lama itu pakainya 5 tahun, 10 tahun, ada yang 20 tahun dan sebagainya karena nggak punya anak. Ya. Kemudian yang kedua, karena nanti kita akan menjadi seorang bidan yang tinggal di tengah-tengah masyarakat, akan banyak paham yang mengharamkan COVID. Ya, akan ada orang-orang yang mengharamkan. Nanti tinggal kalian bagaimana menjelaskan kepada pasien dan keluarga bahwa KB itu bukan menghentikan kehamilan. Ya, ingat, bukan menghentikan kehamilan, tetapi untuk mengatur kehamilan. Ya, mengatur kehamilan. Kenapa mengatur? Karena pasien setelah lahir, supaya apa? Supaya anak yang dilahirkan itu berkualitas, sehat, memberikan dia anak itu kesempatan untuk mendapatkan ASI secara maksimal sampai 2 tahun, supaya dia juga mendapatkan kasih sayang yang utuh dan sebagainya. Hanya mengatur. Dia lahir 6 bulan ASI eksklusif, selesai. Setelah itu nanti diberikan makanan tambahan dan ASI sampai usia 2 tahun. Setelah dia cukup wisuda ASI selama 2 tahun, silakan ibu untuk hamil lagi dan KB dilepas. Ya. Jadi nanti kalian menjelaskan kepada kalian, kita tidak menjarakan atau menghentikan kehamilan, tidak, tetapi kita mengatur kehamilan. Ya. Kenapa harus diatur? Pak, kalau saya KB sendiri bisa kok, monggo silakan. Kalau Bapak dan Ibu punya pendapat saya bisa KB sendiri, silakan. Tapi yang perlu diingat adalah satu, KB-nya rutin setiap bulan dan bisa dihitung. Jangan sampai seorang wanita hari-hari menstruasi atau haidnya tidak tepat waktu, maka risikonya akan terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Ya. Kemudian ini yang pil kombinasi ini adalah isinya progesteron, hanya progesteron dan kandungannya 0,03 sampai 0,05, sangat kecil. Dan mini pil ini dikhususkan untuk ibu menyusui. Ya, karena apa? Ada pil KB, hormon estrogen dan progesteron. Tetapi yang aman untuk ibu menyusui kandungannya yang progesteron. Ya. Kemudian nanti pada saat kalian menjelaskan, ini di balik ini ada panahnya. Ya. Jadi nanti pil mini itu ada 2 macam, ada yang isinya 28, ada isinya yang 35. Ya. Nah, ini di belakang ini ada panahnya. Nah, sama. Ini kandungannya sama, progesteron, dan kandungannya levonorgestrel dan etil estradiol, tetapi beda perusahaan, beda
pertama. Ya. Jadi ini ada panahnya. Jadi pada saat dia kontrol, dia kontrol sekarang hari Rabu. Berarti dia mengonsumsi mulai hari Rabu. Ya, mulai dari sini. Biasanya pada saat kontrol dia pas menstruasi. Ya, konsumsinya mulai hari Rabu. Kalau Bu saya datang ternyata hari Jumat, ya udah konsumsi di hari Jumat. Dikonsumsi mengurutkan panahnya sampai nanti habis. Terus ingat, usahakan pasien sebelum obat ini habis dia sudah beli lagi. Jangan sampai dia kelupaan malam ini harusnya konsumsi ternyata obatnya habis. Padahal sudah jam 10 malam. Dia mau beli di mana? Akhirnya dia nggak akan minum. Apa? Akan terjadi kegagalan kehamilan. Maka karena ini efektivitasnya kalau dia sampai lupa, dia harus mengonsumsi besoknya. Saatnya dia hari ini jam 7 lupa, dia jam 10 baru ingat, langsung dikonsumsi. Usahakan konsumsi ini harus sesuai jadwal. Misalnya setiap hari dia konsumsi malam jam 6, berarti setiap hari dia harus konsumsi jam 6. Kalau seandainya satu hari dia lupa, hari ini dia lupa, ingatnya baru besok malam, ya udah berarti dia harus konsumsi di waktu yang sama. Ya. Kemudian pada saat penyimpanan, hati-hati jauhkan dari jangkauan anak-anak. Kenapa? Karena bentuknya seperti permen, bungkusnya juga seperti permen. Kadang orang nggak tahu dari konsumsi sampai habis. Karena ini selalu gula, jadi manis. Ya, karena memang pernah ada kejadian ibunya naruh di sebelahnya tempat tidur. Anaknya tahu, kira ini permen, dibuka lah, bungkusnya satu-satu ini. Udah, apa yang terjadi pada anak? Dia kan kayak ngefly, anak overdosis hormon. Ya, tapi pertama pasti dia akan mual muntah dan sebagainya. Ya. Kemudian cara minumnya sudah. Jadi konsumsinya pada saat pertama pada saat menstruasi. Kemudian pada saat menjelaskan kepada pasien, efektivitasnya hanya 98%. Jadi kemungkinan bisa terjadi kehamilan. Kita tidak bisa memastikan bahwa ini 100% pasien tidak mungkin hamil. Jangan. Pasti ada angka kegagalan. Ya, sehingga pasti 1/1000 atau 1/1 pasti ada. Makanya kalau ada pasien baru yang baru mau habis, usahakan inform consent, tanda tangan hitam di atas. Ya, ada tanda tangan. Kalian sudah menjelaskan efek sampingnya, indikasinya apa, ibu paham, suami paham, langsung tanda tangan. Supaya apa? Nanti kalau terjadi kehamilan, gagal aktif, kalian tidak dituntut. Ya, karena apa? Sekarang banyak pihak ketiga yang istilahnya dia mempengaruhi pasien untuk melaporkan tenaga kesehatan kepada pihak berwajib. Intinya di mana? Di uang baik. Nah, makanya inform consent harus benar-benar kalian jelaskan kepada pasien, jelaskan di awal, dia harus tanda tangan. Ya, setelah itu jangan sampai hilang, harus kalian simpan. Ya, oke, ada pertanyaan? Silakan. Itu sangat efektif untuk ibu menyusui ya. Jadi ini khusus untuk menyusui.